Halo, selamat sore teman-teman. Mumpung lagi sore, suasananya enak banget. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Nah, kemarin banyak yang tanya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang nonton video-video Pak Pet sebelumnya. Ada yang aneh dengan ekor si Yuka ya. Nah, bener banget guys. Jadi ekor si Yuka ini luka ya. Putus ujungnya itu disebabkan oleh digigit musang yang ada di kandang sebelahnya guys. Nah, jadi ceritanya kemarin itu Pak Pet taruh kandangnya si Yuka di sebelah kandang musang akar si Puan dan si Boy yang lagi Pak Pet jodohin kemarin ya. Dan tanpa Pak Pet sadari ternyata Pak Pet naruh kandangnya ini dia terlalu berdekatan guys. Alhasil ketika nggak kepantau, nggak ada orang, nah si musang akar ini dia menggigit ekor si Yuka guys. Sampai akhirnya ekornya jadi seperti ini ya. Ini kemarin parah banget. Pertama itu kayak ada busuknya gitu, cuman sama si Yukanya udah digigitin dan dibersihin. Sekarang kondisinya kayak gini. Dan kondisi terbarunya itu udah kayak begini guys. Nah, udah kayak gini kondisi terbarunya. Ini lukanya udah lumayan bersih dan udah mulai kering juga ya. Udah nggak ada kotoran yang nempel di sini. Ini awalnya kayak busuk gitu guys. Jadi yang perlu kalian ingat juga, kenapa posisi kandang itu sangat menentukan terhadap nasib dari musang kalian, karena musang yang jinak, musang yang aman terhadap manusia, musang yang aman kepada orang itu belum tentu aman kepada musang yang lain atau hewan yang lain, guys. Kenapa Pak Pet selalu ingetin untuk menaruh kandangnya secara berjauhan atau paling nggak diberi jarak, atau kalau nggak bisa kalian kasih skat. Karena kalau kejadiannya kayak gini, nah ini juga berbahaya ya, guys. Tuh. Kasihan banget sebenarnya si Yuka ini. Dia lebih sering murung semenjak ekornya luka di ujungnya. Mungkin karena ekornya ini sakit kali ya guys. Tuh. Mungkin buat kalian yang kemarin-kemarin perhatian dengan video-video di konten Pak Pet sebelumnya, kalian bakalan ngerasa bahwa ujung ekor si Yuka ini dia nggak runcing lagi ya. Karena memang lagi luka guys. Dan gimana cara ngobatin ujung ekor yang putus kayak gini? Seperti yang Pak Pet pernah bahas di video yang dulu, Pak Pet biasanya kasih minyak tawon guys. Minyak tawon kalian oleskan, gunanya buat apa? Minyak tawon ini kalau sepengalaman Pak Pet itu berfungsi untuk mengurangi bengkak yang pertama. Yang kedua adalah baunya menyengat sehingga si musang tidak bakalan menggigit lukanya guys. Kalian kan sering banget ya tahu kalau ada musang yang gigitin lukanya. Nah itu ketika kalian kasih minyak tawon yang baunya menyengat, nah itu biasanya dia nggak bakalan gigitin lukanya lagi guys. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga, minyak tawon ini biasanya menghindari datangnya lalat guys, karena ketika musang kalian itu luka biasanya cenderung untuk didatengin lalat ya, dan si lukanya ini dia bakalan dirubungin oleh lalat. Nah ketika kalian kasih minyak tawon itu biasanya lalat ini nggak mau nyamperin lukanya si musang guys, kayak gitu. Nah dan ketika hal tersebut terjadi, maka luka dari musang kalian itu bakalan lebih cepat sembuhnya. Berbeda ketika kalian nggak kasih minyak tawon, biasanya didatengin lalat. Kita kan nggak tahu ya, bisa jadi lalatnya itu dia bertelur di situ atau membawa kotoran apa kayak gitu yang menyebabkan nanti musang kalian itu lukanya infeksi dan bertambah parah semakin membesar. Nah kayak gitu guys. Dan kalau kalian masih khawatir, alangkah baiknya kalian bawa ke dokter hewan ya. Kalau Pak Pet karena udah terbiasa dari dulu bisa ditanganin sendiri, insya Allah selama ini Pak Pet nanganin musang yang luka parah, termasuk si Jum yang kemarin kejepit kandang, kemudian si Siti juga yang dulu digigit oleh si bule. Nah itu semuanya sekarang udah sembuh total guys. Jadi terserah kalian, kalian bisa atasi sendiri dengan cara yang Pak Pet sering gunakan, atau kalau kalian khawatir kalian bisa membawa musang kalian ke dokter hewan terdekat. Kayak gitu ya. Nah yang biasanya jadi pertanyaan lagi, apabila ekornya luka kayak gini, nah ini nanti bisa tumbuh lagi apa enggak? Kalau tumbuh lagi nggak bisa guys. Ekor yang putus udah tinggal segini, nah itu biasanya ya sampai seterusnya bakalan tinggal segini. Cuman untuk sembuh bisa. Nanti lukanya bakalan tertutup dan dia bakalan tumbuh bulu lagi di sekitarnya. Nah pengalaman Pak Pet selama ini biasanya yang nggak tumbuh bulu itu cuman di ujungnya guys. Jadi ujungnya ini nggak tumbuh bulu, tetapi kalau di bagian pinggirannya, nah itu biasanya tetap tumbuh bulunya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Nah ini dia si Yuka, kasihan banget ekornya luka. Padahal
niat Pak Pet, bentar lagi Pak Pet mau coba jodohin si Yuka dengan si Ricky ya, karena si Yuka ini sudah birahi banget. Beberapa waktu yang lalu Pak Pet coba kawinkan, tetapi si Yukanya masih belum mau. Dan rencananya Pak Pet ini bakal jodohin lagi, tetapi yang terjadi sekarang karena ekor si Yuka masih luka, jadi Pak Pet gak mungkin buat jodohin sekarang. Karena kalau seperti ini, musang ini cenderung sensitif, takutnya nanti malah berantem dengan calon pasangannya guys. Ini kalian bisa lihat bulu si Yuka ini rontok parah. Nih, dia rontok parah guys. Tuh, sampai kayak gini rontoknya. Tuh. Nah, jadi itu tadi yang ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang penasaran kenapa dengan ekor si Yuka. Kayak gitu. Jadi memang hal ini di luar dugaan karena biasanya tuh ya Pak Pet naruhnya dia kandangnya berjauhan guys. Si Yuka dengan si musang akar ini berjauhan. Tetapi kemarin karena Pak Pet baru bikin konten tentang si Yuka dan si musang akar, jadinya Pak Pet buru-buru naruhnya. Dan Pak Pet pikir karena nih sama-sama jinak ya, si Yukanya kan jinak total, si musang akarnya juga jinak total. Pak Pet pikir ya baik-baik aja lah, aman-aman aja lah. Tetapi yang terjadi malah seperti ini kayak gitu guys. Makanya Pak Pet ingetin sekali lagi, musang yang aman terhadap manusia atau terhadap orang, nah itu belum tentu juga aman terhadap sesama musang, terutama terhadap hewan yang lain guys. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati dalam meletakkan musang kalian atau posisi kandangnya ya. Gitu. Nah ini Pak Pet lagi santai sore bersama si Yuka, si musang cebol. Mungkin ada dari teman-teman yang pengen request kira-kira Pak Pet dengan si Yuka mau bikin konten apa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah selama itu memungkinkan Pak Pet bakalan bikin kontennya buat kalian guys. Kalian juga bisa request konten bersama musang-musang yang lain juga. Di situ mungkin ada si Boy musang akar, ada si Sela musang bulan, dan ada si Feby musang bulan juga. Kemudian ada musang-musang yang lain juga, kalian bisa request di kolom komentar ya. Tapi requestnya jangan yang terlalu aneh-aneh guys, yang nggak bisa Pak Pet lakuin. Karena kalau nggak bisa Pak Pet lakuin, Pak Pet gak bakalan maksain. Terutama adegan-adegan yang berbahaya ya. Misalnya nih, kalian mintanya Pak Pet jalan-jalan bareng si Bule. Nah itu kayaknya belum mungkin untuk saat ini guys, karena kalian tahu sendiri si Bule itu karakternya dia galak banget. Jadi jangan sampai mencederai Pak Pet dan mencederai musangnya juga guys. Jadi buat keamanan ya, biar sama-sama aman, musangnya aman, Pak Pet juga aman. Jadi kalian request yang ya normal-normal saja lah. Gitu guys. Nih gimana kabar musang kalian? Pada sehat semua kan ya? Jaga kesehatan guys, karena ini cuacanya memang gak menentu, kadang panas banget, kadang dingin banget. Jadi kalian harus ekstra hati-hati dan ekstra waspada dalam merawat musang, supaya musang kalian gak gampang sakit ya. Terutama kalau malam jangan sampai kedinginan, kalau bisa kasih penutup di kandangnya. Dan jangan sampai telat makan juga, karena kemarin musang teman Pak Pet ada yang baru saja meninggal karena memang katanya karena kesibukan, jadi telat-telat ngasih makannya. Kalau cuacanya lagi gini, nah itu kesalahan sedikit pun bisa jadi fatal guys buat musang kalian kayak gitu ya. Oke, Pak Pet mau santai sore dulu, lanjut bareng si Yuka. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.